Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Zulfi? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya, Bu Zulfi? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu, Iya. eh, karena kesibukan waktunya panjenengan juga, saya juga, alhamdulillah ya Bu, dengan perencanaan saling calling-callingan kita, hari ini kita bisa bertemu dengan Bu Zulfi dalam Oh iya. keadaan sehat walafiat. Iya, Bu, saya tuh sudah lama ingin bertemu dengan Bu Nur Aini ini. Iya Bu Zulfi, maaf karena apa ya, sekolah itu kan sekarang tempat saya itu pulangnya sudah sangat sore Bu Zulfi. Terus ini juga masih banyak apa input di RKS itu tadi. Saya juga masih mengerjakan pajak tadi itu Bu. Oh, langgih Bu Nur Aini ini orangnya sibuk sekali. Gini loh, Bu, saya tuh ada yang ingin saya ceritakan dengan Bu Nur Iya Bu Aini. Zulfi, monggo ada apa Bu? Ini terkait dengan rekan sekolah saya, Bu. Sebenarnya mau cerita itu juga gimana gitu, nggak enak, takutnya yang gimana-gimana gitu, Bu. Tapi nggak apa-apa ya, Bu, ya, saya cerita sama Ibu? Iya Bu Zulfi, dengan senang hati kalau saya bisa membantu Bu Zulfi, saya akan membantu Bu Zulfi. Oh iya, gini loh, Bu, saya perhatikan itu dari waktu ke waktu teman-teman saya itu ada beberapa yang kok seperti nggak ada perubahan gitu, Bu. Beberapa itu sering datang terlambat dengan berbagai alasan. Padahal kan seharusnya kita itu sebagai guru memberi teladan yang positif kepada para murid gitu. Harusnya itu kan datang tepat waktu. Anak-anak yang terlambat, anak-anak itu jadi ikut-ikutan sering terlambat gitu, Bu. Jadi tidak disiplin, ramai di kelasnya, lari-larian di halaman gitu, Bu. Ini sangat mengganggu sekali di sekolah saya itu. Iya Bu Zulfi, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar memecahkan masalah Ibu Zulfi yang dihadapi dan mendapatkan ide-ide baru dalam memecahkan sebuah masalah tersebut ya Bu Zulfi. Iya, Nah, Bu. berarti sekarang ini Bu Zulfi sedang mengalami tingkat kedisiplinan yang sangat rendah gitu ya Bu? Iya, Bu. Masalah saya itu, rekan saya itu kurang kurang disiplin gitu, Bu, sering terlambat gitu, Bu. Iya iya Bu Zulfi. Terus itu kira-kira Bu, menurut Bu Zulfi itu yang menjadi penyebab utama temannya Bu Zulfi sering terlambat itu apa Bu? Banyak sekali alasannya, Bu. Kan ada yang anaknya itu masih kecil, 2, Bu. Satunya itu masih TKB, satunya itu kelas 1. Jadi setiap pagi itu harus, menyiapkan sarapan, peralatan tulis, seperti itu. Riweh gitu, Bu, eee, katanya kalau setiap pagi itu. Yang satunya lagi itu punya cucu, Bu. Eee, terus anaknya itu, apa, PNS semua, ASN semua gitu, Bu. Jadi nggak ada cucunya ini nggak ada yang anu ini, merawat. Ada baby sister sih sebenarnya, cuma baby sister-nya itu datangnya itu siang, Bu. Setelah, apa namanya, mempersiapkan rumahnya. Jadi datangnya itu siang, alhasil harus napa nggih, ngopeni putune riyen ngoten lho, Bu. Jadi nggak bisa Hmm, datang pagi juga. Dan itu yang teman saya itu kebetulan pegang kelas 1 dan 2. Bayangkan itu, Bu. Betapa anak kelas 1 2 itu kan masih ini ya, masih agak susah juga untuk diarahkan gitu. Angel dikandani gitu, Bu, kalau bahasa Jawanya nggih. Terus gurunya nggih. nggak ada, masih anak-anak kelas 1 2 itu juga masih kecil juga. Terus kelasnya itu kebetulan deket jalan raya, yang kelas 1 2 itu. Jadinya itu, ya Allah. Yang satunya, Bu, yang satunya lagi teman saya itu sering, apa itu namanya, ambil job pekerjaan di luar sebagai ASN, sebagai guru gitu, Bu. Jadi lebih mementingkan, apa namanya itu, jobnya itu karena, dia mikirnya
apa namanya, kan gajinya itu langsung diterima gitu, terus, hasil dari jobnya itu loh Bu, terus kelihatannya juga lumayan ya. Sebenarnya kan jadi ASN juga sudah enak ya Bu ya, tapi ya, ya Allah gimana ya, ini saya gibah apa gimana ya Bu ya? Mohon maaf ya Bu ya. Iya Bu Zulfi, tidak apa-apa Bu, keluarkan apa yang ada menjadi unek-uneknya Bu Zulfi saya. Ini saya betul-betul gimana ya ini supaya sekolah ini bisa kembali jadi apa ya, tempat mendidik karakter yang disiplin untuk anak-anak itu kan terlebih dahulu gurunya itu harus disiplin terlebih dahulu gitu Bu. Jadi ini bagaimana ya supaya ada perubahan dari teman-teman saya gitu Bu. Ya, oke Bu Zulfi, luar biasa Ibu. Sudah bisa mengidentifikasi penyebab-penyebab apa kurangnya disiplin yang ada di sekolah Bu Zulfi, terus semangat belajar anak-anak yang ya ikut amburadul kayak gitu ya Bu. Iya, Terus saya yakin Bu Zulfi bisa menyelesaikan permasalahan ini Bu Panjenengan Bu. Saya yakin Panjenengan pasti bisa Bu Zulfi. Baiklah Bu, ini menurut Bu Zulfi untuk kedisiplinan Bu Zulfi di sekolah Bu Zulfi itu rentannya berapa sampai berapa Bu? Terus rentan yang diinginkan Bu Zulfi itu berapa sampai berapa juga? Kalau di target dari rentan 1 sampai dengan 10 gitu, posisi untuk saat ini itu ada yang di mana di sekolah Bu Zulfi itu untuk ya kedisiplinan? karena ada beberapa nggih kan maksudnya sekolah saya itu bukan sekolah yang sangat besar yang paralel gitu ya Bu ya. Ya lumayan sebenarnya siswanya itu. Jadi kalau saya bisa atau kami bisa mempertahankan apa kedisiplinan, program-program yang baik itu sebenarnya masih, bisa lebih baik lagi sekolah saya itu. Tapi dengan kondisi yang beberapa guru, ini sepertinya ada di level 6 ini, Bu. Nah, harapan saya itu bagaimana ini bisa, naik ke level 10 karena kan disiplin itu kan apa ya, harga mati gitu ya, Bu, ya. Program-program yang lain itu masih bisa menyusul, masih bisa, apa namanya, ditingkatkan, tapi yang pertama kedisiplinan itu menurut saya harus dan wajib Yang itu. Nggih, utama sekali karena moralitas dari diri kita sendiri, rasa tanggung jawab dari diri kita sendiri, menghargai terhadap diri kita dan pekerjaan, eee, dan orang lain juga ini kedisiplinan ini. Menurut saya seperti itu, Bu. iya. Terus menurut Bu Zulfi sendiri bagaimana itu Bu solusinya Bu? Iya, Mengatasi Bu. teman-temannya panjenengan yang delewer-delewer itu, kurang disiplin itu gimana Bu itu? Saya tuh sebenarnya sudah berusaha ya Bu ya, cara saya berusaha itu dengan cara saya itu memberi contoh kepada teman-teman saya itu. Saya itu datang tepat waktu gitu, harapannya itu teman-teman itu bisa mencontoh gitu ya Bu ya. Terus, Iya. setiap saya datang pagi itu Bu, saya masukin itu kelas-kelas teman-teman saya itu yang saya ajak doa, kemudian, apa namanya, saya ajak masuk setelah berdoa itu menghafalkan surat-surat pendek, supaya anak-anak itu tertib gitu, juga disiplin masuk di dalam kelas belajar gitu. Terus ada juga wali murid itu yang sudah mengingatkan supaya, bapak ibu guru yang kelas-kelas tertentu itu tadi, bagaimana merubah, dirinya supaya lebih disiplin gitu, sudah diingatkan juga sama wali murid itu. Eee, kemudian usaha saya itu juga ketika upacara bendera itu Bu, pas waktu saya jadi pembina upacara, saya tuh memberi arahan, kepada anak-anak bahwa hal-hal yang harus kita perhatikan itu diantaranya adalah disiplin, disiplin waktu, disiplin terhadap, dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu saya apa namanya, saya sampaikan kepada anak-anak dan kebetulan guru-guru tersebut juga walaupun datangnya terlambat, upacaranya terlambat pada waktu memberi amanat itu tadi, itu juga mendengarkan, Bu. Harapan saya itu sebagai orang Jawa ya, itu apa istilahnya, ngeroso terhadap dirinya sendiri, kroso ngoten, Bu. Iya. Harapan saya tuh seperti itu, masa kita mau tunjuk muka ya, "Bu, jenengan itu datangnya terlambat, Mbak ya jangan gitu kan." Gimana ya Bu ya, kita itu kan juga harus
memperhatikan perasaan orang lain gitu. Iya, Apalagi kita saewoan sebagai ya, Bu. orang Jawa nggih, masa sesama rekan mau apa itu namanya, kayak tunjuk hidung itu kan kita kalau ada di posisi itu kan juga pasti akan terluka hatinya. Nah, ini saya melakukan pendekatan yang apa namanya ya, yang halus, yang lembut gitu Bu, supaya bisa dirasakan oleh teman-teman saya itu, seperti itu Bu. Iya, Bu Zulfi. Terus itu kapan Bu Zulfi mau panjenengan mulai terapkan kayak gitu? Kalau tentang saya berangkat pagi dan lain sebagainya itu tadi, itu sudah diterapkan dan teman-teman saya ya, bukan bukan hanya saya yang berangkat pagi, maksudnya teman-teman saya kan nggak semuanya datang siang ya Bu ya. Itu juga sudah menerapkan hal seperti itu, apa namanya, menghandle seluruh sekolah kelas-kelas yang lain. Kalau gurunya tidak ada, itu sudah kita sudah ada kolaborasi walaupun nggak diminta, tetap kita kesetia kawanan itu kita nomor satu kan Bu, tetap kita melindungi nama baik teman kita. Kalau ada masukan dari wali murid itu juga kita jelaskan alasannya begini-begini itu untuk melindungi teman-teman kita itu. Kemudian saya itu juga ada rencana Bu, mau saya adakan rapat guru itu. Kemudian saya nanti dalam rapat tersebut akan meminta apa ya istilah sharing gitu Bu. Sharing dengan teman-teman saya itu sebenarnya ada masalah apa di rumah walaupun saya kan ini kan masih meraba-raba ya Bu ya. Menurut saya kira-kira masalah mereka itu seperti ini, tapi kan kita belum sharing, belum berbagi secara langsung. Nanti Iya, mungkin Bu. mereka ada masalah tertentu yang dengan kami berbicara, seperti saya berbicara dengan Bu Nur Ain ini, mungkin terbuka dan bisa saling berbagi solusi gitu, Bu. Jadi nanti teman-teman saya ini nanti akan berangkat pagi seterusnya gitu, Bu. Iya, Bu Zulfi. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Zulfi, strateginya panjenengan ya, luar biasa. Dengan adanya apa contoh yang langsung dari dirinya Bu Zulfi juga bisa menghandle kelas-kelas yang masih kosong, terus Bu Zulfi juga bisa memberikan contoh terhadap teman-teman sejawat yang lainnya, itu sudah luar biasa Bu Zulfi. Mudah-mudahan strategi Bu Zulfi ini sangat berhasil ya Bu. Saya yakin Bu Zulfi Amin. tetap bisa berhasil Bu Zulfi. Harapannya Bu Zulfi setelah ini kegiatan coaching pada dengan saya ini nanti apa Bu Zulfi? Oh iya Bu, ada satu strategi lagi Bu. Iya, Saya ingin ini Bu, kalau rapat guru itu nanti tidak berhasil itu mungkin bisa saya terapkan ini Bu. Saya akan konsultasi dengan kepala sekolah diadakan absensi online Bu. Dulu kan pada waktu pandemi pernah itu pakai Zoho Form itu absen yang foto pakai wajah itu Bu. iya, Mungkin itu bisa diterapkan lagi Bu. Nah, kalau harapan setelah coaching ini saya nanti berharap bisa menerapkan strategi saya. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Yang pertama, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah saya dan bekerja sama dengan teman-teman saya mengadakan rapat guru itu tadi. Semoga bisa berhasil ya, Bu. Nanti iya Bu Zulfi. teman-teman saya yang lain juga support, Bu. Teman-teman saya dan kepala sekolah saya itu juga support bagaimana menciptakan sekolah yang disiplin dan menciptakan peserta didik yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil belajar Pancasila, Bu. Iya Bu Zulfi. Saya yakin strategi Bu Zulfi itu bisa berhasil gitu. Amin. Alhamdulillah, semoga Ibu Zulfi nanti bisa menjadi guru idaman ya di sekolahnya Bu Zulfi, bisa Amin ya menegakkan Allah. kedisiplinan yang dimulai dari dirinya Bu Zulfi, tetap semangat, tetap diterapkan ya Bu Zulfi. Semangat Ibu, nggih, semangat Bu Ya, Nur.
Ya, terima kasih Bu Zulfi. Hari ini kita bisa ngobrol bareng dan saya sendiri juga mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini saya masih ada kegiatan lain. Nanti lain waktu kita bisa disambung lagi ya Bu Zulfi. Siap Bu, siap. Semoga kita bisa berbicara di lain kesempatan. Ya, semoga Bu Zulfi juga ini apa bisa menjadi guru idaman yang diidam-idamkan murid zaman sekarang ya Bu Zulfi. Nggih, Bisa bukan membawa cita-citi. siswanya Bu Zulfi untuk bisa berdiri sendiri di kemudian hari Nggih Bu. gitu. Ya Bu Zulfi. Itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap salam sehat dan bahagia ya Bu Zulfi. Iya Bu, terima kasih Bu. Tetap semangat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulfi. Nggih, kita jumpa lagi nggih Bu Nur Aini. Iya, Kita akan melakukan refleksi dari kita bersama tentang hasil coaching kita pada hari ini. Saya iya, kalau dimulai dari saya nggih Bu, iya Bu. dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nur Aini tadi, kalau saya perhatikan ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi apa yang sudah Bu Nur Aini apa namanya, yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Apa yang sudah Ibu capai? Saya sudah ini Bu, sudah apa ya, sudah merasa lega, sudah bisa berkomunikasi, bertemu langsung dalam apa sama Bu Zulfi itu. Terus saya juga sudah bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan solusinya sudah saya temukan Bu Zulfi. Oh ya, Gitu. berarti tadi hasil coaching yang dilakukan Bu Nur Aini tadi sebagai Bu Nur sebagai coach tadi, Bu Nur sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya tadi ya? Ya sudah Bu, saya sudah menggunakan apa kalimat-kalimat pemantik yang ini apa yang sangat berguna bagi coach saya Bu. Oh ya, berarti Bu Nur ini sudah menggunakan alur tirta, sudah menggali dan berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya tadi pada waktu Bu Nur Iya, menjadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. juga sudah menemukan solusi masalahnya dari ketika tadi melakukan proses coaching dan juga sudah melaksanakan prinsip coaching. Iya, Pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu, iya kompetensi sudah apa sudah yang ini apa sudah ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksinya juga dan sudah ada tanggung jawabnya juga Bu Zulfi. oh ya, pertanyaannya terakhir Bu, ini tadi berdasarkan hasil coaching ini tadi ya Bu ya, kompetensi Iya. apa yang ingin dikembangkan dari hasil proses coaching Bu? Kira-kira Bu Nur Saya ini ingin gelem kok mah gelem gelem sadar. kira-kira Nah, apa Bu? dari sini itu saya akan ini Bu, mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Dari pembelajaran yang dulu ke pembelajaran sekarang sesuai dengan era globalisasi yang sedang berjalan pada saat ini Bu Sufi. Terkait dengan coaching Bu Nur sebagai coach. Bu Nur sebagai coach tadi, ini Bu Nur ke depannya ini loh Bu. Maksudnya sebagai coach ini nanti Bu Nur ingin melakukan coaching lagi nggih tentunya.
Karena ini coach Iya, itu itu nanti harus akan saya ini Bu, akan saya terapkan kepada teman sejawat itu oh, yang ada di sekolah. Dan saya itu bisa menyalurkan ini apa coaching terhadap peserta didik saya juga gitu Bu Zulfi. Yang sudah oke. kelas atas itu mulai dasarnya itu sudah ada. Jadi nanti kalau sudah menginjak ke SMP, SMA gitu kan ibaratnya sudah ada jalannya. Misal jalannya masih sempit itu bisa diperlebar sesuai dengan jenjangnya gitu Bu Zulfi. Dengan teman sejawat juga bisa, di tempat kakak juga bisa kayak gitu. Untuk Oh iya. mengembangkan diri saya sebagai coach. Kalau gitu gantian Bu, saya yang direfleksi Bu. Jenengan Ya, tadi ketika Bu Zulfi itu sudah menjadi coach, apakah Bu Zulfi itu sudah melaksanakan sebagai alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirtanya, Bu? iya, tadi ketika saya menjadi coach, saya sudah melaksanakan alur tirta, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan tentang rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab yang akan dilaksanakan eh, ke depannya. Sehingga Ya, dengan menggunakan alur tersebut, saya bisa membantu coach untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang bisa dilakukan, Bu. iya. Ini untuk perencanaan yang sudah Bu Zulfi terapkan di sekolah itu sudah ya, Bu? Sudah, Bu. Jadi nanti ke depannya nanti saya berharap saya bisa melakukan coaching-coaching yang lain. Kemudian saya juga berharap bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Pertanyaan yang mungkin lebih berbobot yang bisa merangsang Iya, Bu coaching Zulfi. coaching saya nantinya. Untuk ininya, ya. Jadi dalam coach coach tadi juga sudah ada penyelesaian dalam refleksi ya Bu. Jadi Bu Zulfi juga sudah bisa menjadi tempat curhatan sehingga coach itu sudah merasa lega seperti itu ya Bu Zulfi ya. Nggih, Bu, karena kan kita kalau dalam proses coaching itu kan tidak boleh, apa namanya, seperti menggurui gitu ya, Bu, ya, dan tidak boleh, apa namanya, Iya, kayak menjustifikasi orang, menjudge orang kayak kamu itu salah atau kita itu, apa namanya ya, menyuruh, "Gini loh seharusnya," gitu kan pengalaman kita kan tidak sama dengan pengalaman koci ya, Bu, ya. Jadi saya hanya bisa merangsang, koci saya itu untuk bagaimana menemukan solusinya sendiri melalui arahan pertanyaan-pertanyaan gitu, Bu. Saya tidak memaksakan pendapat saya agar menggunakan pengalaman di hidup saya supaya diterapkan oleh koci saya, Bu. Iya Bu Zulfi. Bagus sekali Bu Zulfi. Semoga bisa bermanfaat ke depannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Bu Zulfi sudah Sama-sama, Bu. menjadi coach sesuai dengan alur tirta gitu Bu Oke. Zulfi. Dari percakapan coach dan coaching tadi sudah ada refleksinya masalah yang dihadapi. Coach pun juga sudah merasa lega dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga coach sudah merasa lega menemukan solusi atau masalah dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya Bu Zulfi ya. Iya, Bu. Ya itu yang terpenting ya, Bu, ya, supaya Iya, kita jadi coach coach-nya itu biar tujuan utama kita itu menjadi seorang coach itu agar sebuah coach tadi merasa lega, merasa menyalurkan unek-uneknya yang selama ini terpendam, belum bisa dibicarakan kepada siapapun. Karena kita sebagai coach itu juga akan berbicara terhadap coach itu juga akan menempatkan diri juga ya Bu Zulfi ya. Tidak semua orang gitu, maksud saya seperti itu. nggih, Bu. Jadi, apa namanya, bagaimana kita bisa merangsang, apa ya namanya ya, agar kuci itu, apa, menemukan Iya, masalahnya dan juga nah betul, menemukan bisa titik sebuah mencari masalah. solusinya, nggih, Iya, berbagi bersama. iya, iya Bu Zulfi, betul sekali. Ya, kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, baik dengan baik dengan siswa-siswa kita juga
baik nanti kita di organisasi yang lain pun kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu Zulfi. Oke. Mungkin sudah waktunya kita mengakhiri sesi refleksi ya Bu ya. Ya. Ya Bu Zulfi, terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri bersama, semangat untuk kita bersama. Saya dan Bu Nur Aini bisa menjadi coach yang baik untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Salam semangat, Amin. Kita salam sehat. tetap semangat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.